Sesi panel kedua. Panel kedua bertema perdesaan, perkampungan, dan perkotaan. Panel ini akan membicarakan keragaman perspektif kritis serta praktik solidaritas tentang relasi sosial masyarakat dalam konteks rural dan urban. Panel ini akan berusaha melihat bagaimana peran ekosistem seni dalam mendukung gerakan sosial yang digagas oleh masyarakat. Panel ini akan dimoderatori oleh Ripase Nostanta Purba. Beliau adalah seorang wanita luar biasa yang akrab disapa Ripa atau Ripase, lahir dan tumbuh di Brastagi, Tanah Karo, lulusan pendidikan seni rupa Universitas Negeri Medan dan pengkajian seni lukis Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ripa saat ini tengah membersamai beberapa kolektif antara lain konservasi, arsip, dan aktivasi galeri arteri urna pegiat manuskrip Batak di Kawan Pustaha. Bapak Ibu yang kami hormati, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah moderator kita pada hari ini, Mbak Ripa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya dengan hormat kami serahkan ke moderator. Ya, selamat pagi semuanya. Sepertinya masih belum ini pada kumpul ya. Saya ulangi, selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ripase atau dipanggil Ripa. Kalau tadi teman-teman mengikuti panel dari Kawan Pustaha, saya termasuk salah satu yang BTL, Batak Tembak Langsung. Saya salah satu anggota Kawan Pustaha yang turut aktif kalau kita membicarakan tentang repatriasi, rematriasi, dan arsip. Kawan Pustaha dan saya selama 2 tahun ini sudah beraktivitas bersama begitu. Nah, kali ini kita tidak akan membahas tentang arsip. Jadi di panel kali ini adalah panel kelima dari Simposium Katulistiwa. Kita akan membahas tentang perdesaan, perkampungan, dan perkotaan. Nah, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang panel ini. Panel ini membicarakan tentang keragaman perspektif kritis serta praktik solidaritas tentang relasi sosial masyarakat dalam konteks rural dan urban, bagaimana peran ekosistem seni dalam mendukung gerakan sosial yang digagas oleh masyarakat. Secara spesifik, fokus pada narasi desa dengan arena kontestasi pasca penerapan Undang-Undang Desa dan pemberlakuan dana desa. Selain itu, fokus pada narasi tentang ketimpangan dan akses sumber daya di perkampungan maupun perkotaan. Di dalam kondisi yang serba timpang dan eksploitatif, kerja-kerja perawatan justru muncul sebagai salah satu bentuk solidaritas antar warga pedesaan, perkampungan, dan perkotaan untuk menghadapi risiko bersama yang diakibatkan oleh ketimpangan kelas dan kerusakan lingkungan. Bentuk artistik dan moda kolaborasi macam apa yang bisa dibayangkan bersama antara seniman dan warga. Nah, izinkan saya untuk membacakan runtutan panelis hari ini. Jadi akan ada 3 panelis yang mungkin bagi teman-teman dari institusi seni sudah sangat akrab dengan ketiga tokoh ini. Yang pertama ada panelis pertama itu nanti ada Mas Adin Histeria. Lalu yang kedua ada dari Mas Greg Kecil Bergerak. Dan yang ketiga itu oleh Pak Bambang Toko Wicaksono. Kepada para panelis saya persilakan untuk ke depan.
Oke, beri tepuk tangan dahulu kepada 3 panelis kita hari ini. Agar tidak menunggu lama, kita sepertinya akan langsung ke Mas Adin. Ini akan saya berikan pengantar sedikit. Jadi Mas Adin ini akan mewakili dari kolektif Histeria yang berbasis di Semarang. Dan Mas Adin akan banyak berbicara tentang program Peka Kota ya Mas. Peka Kota dan juga tentang 2 studi kasus yaitu Iki Buntu dan juga yang di Tambak Rejo gitu. Untuk lebih lengkapnya saya persilakan kepada Mas Adin. Ya, cek. Saya sambil mondar-mandir, tapi nggak perlu ke bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jogja. Wah, Semarang Jogja ini kayaknya deket tapi juga jauh gitu kan. Saya akan memulai, paparannya udah belum? Pak, slide-nya sudah? Oh, oke, sip. Oke, kalau teman-teman saya nggak percaya diri bahwa teman-teman paham banget tentang Semarang. Tapi kalau yang ditahu tentang Semarang itu apa ya? Rawono gege. Lumpia. Terus setelah lumpia apa? Percaya diri. Apa? Hah? Pasar Johar. Terus Sunan Kuning. Terus Lawang Sewu. Terus Bandeng. Oke. Dari beberapa nama yang sudah disebut atau kata-kata itu, saya dikasih waktu berapa menit ya? 15 menit, waduh, reso guyon nih. Oke, ya saya tumbuh di Semarang, sekarang hampir 20 tahun, saya menyebut paparan ini invensi tradisi karena setahu saya itu memang di Semarang itu kita tidak punya satu tradisi berupa ritual yang bersangkut paut atau nyambung dengan atraksi budaya. Jadi budayanya itu budaya mangan-mangan, ada emang nyadran, terus ada apitan, ada saparan, tapi itu biasanya diakhiri dengan makan bersama. Tapi tidak ada atraksi kebudayaan, atraksi budaya itu enggak ada. Harus tari, harus apa itu enggak, jadi itu tidak wajib. Terus, nah dari situ karena saya tumbuh di kampung kota, nah posisi Histeria, oke, dan sebelum kami memulainya di kampung, kami memulainya sebagai kelompok seniman atau kolektif gitu kan. Tapi kolektif seni kayak apa yang dibayangkan di kota yang tidak hanya seni tradisinya setengah mati, juga seni kontemporernya juga setengah mati, terus bagaimana gitu kan. Karena keluhan ini kan sudah dirasakan sejak lama dari tahun 1800-an kalau ada buku catatan perjalanan Pangeran Jawa itu saya lupa judulnya apa, dia juga melihat ini kota kok sudah pada nggak pakai bahasa Jawa atau kehilangan identitasnya atau apa nggak ngerti lah. Tapi ada catatan itu. Terus Tuan Tanah Kawin Muda itu Pak Hesri yang juga pernah jadi pimpinan Lekra di sana tahun 50-an 60-an itu juga pusing dia karena kota ini tidak seperti yang dibayangkan Lekra atau teman-teman Lekra di daerah-daerah yang lain. Dia bingung ini harus diapakan kota ini. Ternyata kebingungan itu berlangsung cukup lama juga. Nah tadi kalau teman-teman misalnya menyebut ada Bandeng, Bandeng itu dari mana? Juwana. Terus kalau Pasar Johar, Lawang Sewu itu kan relatif baru juga, bangunan kolonial. Terus ada lumpia, lumpia itu memang khas Semarang? Enggak kan? Di budaya-budaya Tionghoa banyak. Congyang? Ada yang Congyang gimana? Congyang itu juga baru, itu juga temuan orang Tionghoa. Turunannya mungkin Lapen, langsung Penak yang sekarang di Jogja itu rumusnya dulu dari Semarang. Terus ada klub PSIS yang supporternya, ikonnya siapa? Ada yang tahu nggak? Maesa Jenar. Maesa Jenar itu tokoh karangannya wong Jogja, S.H. Mintarja. Di bukunya Nogo Sroso dan Sabu Inten itu. Jadi ini ikon-ikon yang memang kemudian tumbuh tidak dari kotanya tapi dari mana-mana yang diambil alih. Ini kan kota etalatif gitu ya, kota etalase. Kita memahami betul bahwa ini kota-kota makelar, makanya Lawang Sewu, semua orang menjadi pintu ya kan, rebutan. Karena ya itu. Jadi saya bermain-main di mitos-mitos kota itu. Terus next. Nah kita yang membayangkan kolektif seni itu ya mungkin kayak lepet, mungkin kayak hon, mungkin kayak ruang rupa segala macam. Waduh,
Susah ternyata, susah terus kita untak-untuk bergerak dari tahun 2004 sampai sekarang tahun-tahun 2012, 2013 itu krisis. Waduh ini kita ini terkenal enggak, dikenali juga enggak, dapat duit juga enggak, kita ini ngapain gitu loh. Nah sejak itu kemudian Histeria mulai masuk ke kampung. Apa alasannya? Saya nggak tahu itu waktu itu, tapi yang jelas apa yang terjadi pada kota akan kembali ke kita. Nah kita mulai memutuskan udahlah kita nyoba di kampung, barangkali ada rezeki juga di sana gitu kan kira-kira. Nah kita mikirnya ini salah satu proyek terbaru kami di Tambak Rejo itu daerah pesisir, itu sekarang itu bekas gusuran dan sekarang persis di pantai utara Jawa, yang satunya di Petemesan itu di kampung kota Semarang. Nah seperti yang aku bilang tadi, bagaimana kemudian menciptakan satu tradisi atau menemukan kembali tradisi di kota yang ini bingung ini mau ngambil dari mana gitu loh. Jadi ada beban ketika kalau dulu ikut Belanda ada macam-macam baru datang dari Belanda itu langsung kita bisa mengaksesnya secara langsung. Es batu tahun 1900-an, terus klub-klub malam itu pokoknya yang metropolitan itu di Semarang langsung cepet gitu kan, pas waktu melu Belanda. Nah begitu jadi ibu kota provinsi Jawa Tengah, itu juga ada beban mau ngomong Jawa Tengah, Jawa itu siapa? Jawa itu kan selalu kalau enggak Jogja, Surakarta terutama, kalau daerah pesisir Rembang segala macam itu pengaruh kuatnya Surakarta. Nah itu jadi kayak ini gimana budaya Semarang itu apa? Terus kita mencari-cari, terus apa ini kira-kira? Dan saya mencoba untuk melakukan kajian folklore di daerah-daerah yang pinggiran-pinggiran, misalnya bekas-bekas wilayah Demak, wilayah Kendal maupun wilayah Ungaran, yang memang kita masih bisa menemukan ada tradisi jaran kepang atau orang kesurupan dan segala macam itu masih ada. Tapi ketika masuk dalam administrasi kota dan fungsi dari kelurahan itu hilang, fungsi dari desa itu hilang. Desa itu kan dulu ada Kadus, ada Jogoboyo, ada macam-macam lah. Mungkin Mas Greg nanti bisa menambahkan. Nah ketika masuk struktur kota, desa itu kemudian berubah menjadi kelurahan yang kepala lurahnya itu dipilih oleh pemerintah dan itu PNS. Jadi enggak ada pilihan lurah segala macam. Dan itu berpengaruh di dalam hilangnya tradisi-tradisi yang mungkin rembesan-rembesan dari Kendal atau Ungaran. Misalnya susuk wangan yang tradisi yang untuk misalnya membersihkan sungai dan seterusnya itu hilang. Karena memang dulu yang menjaga itu biasanya Jogoboyo atau misalnya kepala dusun segala macam gitu-gitu. Terus ikut di dalam arus besar Semarang yang kemudian dalam saya enggak menyebutnya kebingungan ya, tapi dalam wilayah ambang gitu loh. Jadi di sisi satu saya bersyukur karena ini kayak wilayah kanvas yang besar, yang kosong gitu kan. Di sisi yang lain nggak ada temennya, maka potensi untuk bunuh diri atau berhenti di tengah jalan itu luar biasa besar karena kesepian gitu kan mungkin ya. Tapi di sisi yang lain kita nggak ada beban untuk gagal Mas. Kita itu kalau berhasil itu malah takut karena yang lain itu biasanya pada gagal loh. Kalau di sini kan baru lihat sedikit ada seniman siapa besar yang sukses gitu kan. Kalau di Semarang jarang. Jadi kalau kita gagal itu tidak malu karena tidak ada yang ingat juga. Jadi senang. Artinya ketika kita eksperimen apapun bebas karena nggak ada beban dan tidak punya ikatan pada tradisi. Ora kudu misalnya kudu gawe sesuatu yang tidak boleh ini tidak boleh itu nggak ada. Nanti kita campur-campur. Lah ini campur-campur ini yang kemudian kami kembangkan. Next. Inspirasinya tentu dari tadi sudah saya sebutkan bahwa kita nyaris tidak punya ritual yang berhubungan dengan atraksi budaya. Kalau di Rembak misalnya atau di Ungaran gitu atau di Magelang gitu. Itu kan ada ritus-ritus atau ada upacara-upacara yang harus misalnya ada jaran kepang, ada jaran eblek, ada reok, itu harus, enggak boleh enggak. Kayak di Rembang di tempat saya sendiri itu harus ada ledek, harus ada tarian penyambutan tamu, itu harus. Kalau hilang itu nanti menimbulkan kualat. Kita ini enggak ada takut-takutnya dengan kualat Mas, enggak ada. Karena emang enggak ada ikatan ke sana gitu lah. Terus next. Nah proyek kami banyak sebetulnya yang sudah cukup lama itu mungkin Bustaman dari tahun 2012 itu kampung leluhurnya Raden Saleh, terus tapi yang mau saya ambil sekarang ini yang terbaru next nah ini mengenal motivasi mengapa dan melakukan satu next.
saya ngambil di Petemesan sama di Tambarjo. Nah, penting untuk memahami bahwa mengapa mereka mau melakukan sesuatu. Kalau di desa kita punya yang namanya desa wisata. Tadi mungkin sudah disebut Mbak Agni bahwa kegilaan atau obsesi untuk menjadi desa wisata itu luar biasa. Karena barangkali satu-satunya logika yang dipahami oleh pemerintah adalah desa wisata. Karena apa desa wisata? Karena ada duitnya, kan arahnya kan duit. Jadi ada alasan bahwa kalau kita dikunjungi banyak orang, banyak turis, kita akan ikut mukti, kita akan ikut mendapatkan rezeki. Tapi apakah betul itu nanti bisa dipertanyakan. Tapi itu mungkin satu-satunya logika yang masuk akal bagi mereka. Tapi mungkin juga ada desa, kan sekarang ada macam-macam desa ya Mas. Ada desa proklim, ada desa siaga bencana, ada macam-macam lah. Tapi kalau di kebudayaan atau di kesenian biasanya desa wisata. Kelurahan nggak punya. Kelurahan itu nggak punya. Undang-undang desa itu kan hanya mencakupi desa. Terus dana-dana gelontoran dari provinsi untuk desa wisata itu risa 500 juta sampai 1,5 kalau advance M, 1,5 miliar. Jadi kalau kampung kota nggak ada. Lah terus apa? Nyatanya emang nggak enak untuk view-nya juga bukit-bukit, rumah-rumah, penduduk yang padat, industrial dan segala macam. Terus mau ngapain? Kalau mau bikin kesenian model apa? Oh nggak harus, nggak ada kualatnya, nggak ada motivasi ekonominya. Nah ternyata yang menarik dari berbagai studi yang kami lakukan, banyak orang-orang kampung kota ini juga akhirnya merasa ada kerinduan, ada nostalgia, memorabilia bahwa di masa lalu mereka itu merasa guyup, kenal satu orang lain, ada kultur gotong royong, sekarang sudah hilang. Jadi banyak festival yang kemudian atau kegiatan yang kami lakukan itu dasarnya supaya kita kenal satu sama lain, kita supaya akrab, supaya anak-anak bergaul lagi, supaya mengatasi kreak-kreak. Kalau di sini mungkin kelitih, kalau di Semarang namanya kreak. Kalau Bambang Kacul kan Korea, ini kreak, kalau di Semarang namanya kreak. Kreak-kreak ini supaya tidak tawuran atau segala macam, kita bikin sesuatu yang mengguyupkan mereka. Jadi guyup itu menjadi kata penting ketika kita tawarkan ke mereka. Karena kalau kita tawarkan desa wisata, aku bukan agen pemerintah ya, dan aku nggak disokong oleh funding besar di tahun itu gitu kan nggak mungkin memberikan imajinasi bahwa ini semuanya persoalan ekonomi. Jadi kalau di kampung Petemesan kebetulan itu juga kampung yang terancam hilang karena sebagian besar itu tidak punya sertifikat dan kampung-kampung di sekitarnya itu sudah diakuisisi oleh hotel, oleh apartemen, oleh kondominium, apartemen segala macam. Hampir mungkin sekitar 13 atau 14 kampung kota di Semarang itu yang sudah hilang, dibeli oleh developer. Nah ini juga kita masukkan narasi ini bahwa ada bahaya yang mengancam. Tapi ini enggak kita masukkan dari sejak awal karena kami pendekatannya agak berbeda dengan tidak berbasis problem gitu ya. Karena kalau kita ngomong masalahmu apa Mas? Itu seharian itu hanya mendengarkan mereka curhat. Karena stres kita. Nah, kita mau senang-senang aja. Bahwa kemudian ada tantangan itu nanti kita hadapi bersama-sama. Nah ini yang kami tawarkan ke Petemesan. Sebetulnya kami masuk dari sudah 3-4 tahun yang lalu tapi baru kemarin menginisiasi yang namanya Iki Buntu Fest. Judulnya ngulik. Judulnya diambil dari pertemuan warga, kita ngobrol bareng enaknya apa. Terus Iki Buntu itu untuk menunjukkan bahwa acara itu dilakukan di Gang Buntu. Jadi bagi kami sangat penting untuk memilih judul-judul itu. Karena kami tuh berharap bahwa karena ini di Gang Buntu itu banyak di Semarang, barangkali itu tentu saja tidak hanya di Semarang, mungkin akan ada dialog dengan gang-gang buntu yang lain. Tidak hanya di Indonesia tapi mungkin juga di luar. Jadi kami selalu sangat hati-hati memilih kuratorial seperti ini. Nah ini yang biasanya tidak selalu dipunyai warga. Tapi mereka ada bayangan tapi kita membantu mencari istilahnya atau kata-katanya. Terus yang kedua di next. Ya ini tempatnya Gang Buntu next. Ini jadwalnya ada masak, ada segala macam. Terus ini wayang potehi next, yang pecinan. Nah kita bawa wayang potehi ke sana. Next. Nah yang ini Tambarjo itu daerah pesisir. Ini juga sama. Ini daerah gusuran. Nah mereka digusur tahun 2019-2020 karena ada normalisasi banjir Kanal Barat. Karena digusur, mereka melakukan perlawanan, ada teman-teman LBH, wali segala macam yang membantu. Akhirnya mereka diberikan satu bidang tanah lagi yang statusnya belum jelas juga sampai sekarang di bantaran sungai.
Terus mereka membangun kampungnya, ada mungkin sekitar 50 atau 60 petak rumah baru gitu yang dibangun setelah pasca penggusuran. Nah kami mikir, terus ini bagaimana? Terus oke, kita Banyu Pitu itu sebetulnya bukan acara yang kami bikin tadinya. Banyu Pitu ini judul acara yang dilakukan tahun 2017 atau 2018. Nah kami sebetulnya tidak menganjurkan menggunakan nama baru. Kami menggali dulu pernah bikin apa sih, terus itu nyambung atau enggak. Oke, pikir kami harus membangun sesuatu yang secara simultan. Terus judulnya apa? Banyu Pitu orang Tambarrejo itu kemarin karena habis ada kunjungan anggota dewan, ada bantuan segala macam, sekarang warganya saling curiga. Ini dimanfaatkan itu. Oke, berarti kita ambil apa nih? Kita mau berbenah. Oke, akhirnya kita ambil kata dandan untuk berbenah. Terus karena tidak punya apa ini mau apa nih, mau larungan, mau apa, terus bagaimana nih memutuskan, akhirnya kita mau potong kepala kerbau, terus sebagian warga itu menolak karena wah ini nanti bid'ah, yang menurut kami itu sebenarnya nggak ada bid'ah-bid'ahnya, karena ini hanya akal-akalan untuk mengapusi, untuk membohongi leluhur gitu kan, karena nggak mungkin kita itu mengorbankan kepala kerbau, hanya kepala kerbau, kan selalu menyembelih kerbau, nanti tubuhnya untuk makan bersama, kepalanya untuk leluhur kan begitu. Jadi ini di konteks ini aja udah gak nyambung gitu loh, tapi itu aja orang masih curiga, bid'ah ini. Next, sebentar tinggal dikit. Nah ini acaranya macam-macam. Terus kami bikin pembacaan cerpen itu dipakai toa masjid di sana, karena gak punya panggung, panggungnya masjid. Sudah, dan bacanya itu di teras masjid, bukan di teras ya, bagian luar masjid itu loh. Gak sampai teras malah, itu masih bagian masjid. Simposium itu dilakukan di dalam masjid, diskusi itu di dalam masjid. Ya beberapa orang pakai celana pendek, bule-bule gitu-gitu. Wah itu baik buat mereka kan satu tontonan tertentu kan. Next, nah ini akhirnya kita bikin kesyukuran, terus next, ini akhirnya bikin larungan. Yang ini pokoknya ini juga mengada-ada, ngarang kok ini. Tapi yang menarik, realitas itu kan berlapis-lapis. Jadi yang kita sangka estetik, bagi sebagian orang yang lain, yang mungkin agak mampu paranormal, dukun, itu tuh bisa melihat, oh itu ada yang turun dari langit, gitu loh. Jadi akhirnya sesuatu yang profan, itu kemudian menjadi sesuatu yang spiritual juga gitu loh. Dan lapisan-lapisan dari kenyataan yang kemudian dimaknai oleh banyak para pelakunya, ini yang membuat akhirnya satu realitas itu menjadi kompleks, yang akhirnya menjadi macam-macam gitu kan. Nah ini acaranya next. Ini juga pokoknya arah-arahan wis mbah niru sapa wis bebas. Next. Yang ngawur-ngawur. Terakhir itu yang di Jatiwayang itu mereka pakai siraman, cucuk lampa, donga-donga ngawur. Tapi orang yang datang itu wartawan segala macam kan seolah-olah ini tradisi yang sudah lama. Enggak, itu ngarang semua. Tapi apakah itu tidak berkurang sakralnya? Ya enggak, nyatanya ya ada aja orang yang melihat bahwa sesuatu datang, terus ada yang ketempelan. Kadang-kadang iseng kita juga ngundang kuda lumping yang emang hobinya ketempelan, kesurupan. Itu menggugah mitos-mitos yang lama itu naik lagi gitu kan. Oh mbahnya tidak rela ini sebetulnya. Itu sudahlah. Kira-kira itu yang kami bangun. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Adin. Jadi tadi saya ketinggalan sedikit profilnya Mas Adin. Jadi Mas Adin ini adalah co-founder dari kolektif Histeria yang bergerak di bidang isu seni, anak muda dan juga komunitas. Mas Adin saat ini aktif menjadi Ketua Komite Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah dan sedang menyelesaikan program doktoral di Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Begitu. Jadi tadi menarik sekali saat tadi Mas Adin memaparkan presentasinya. Jadi di sini kolektif Histeria itu malah tidak ada yang dirawat ya Mas. Tidak ada yang dirawat, malah program pencarian tradisi yang ada di kampung urban di Semarang. Itu tergantung pesanan loh tema-tema itu. Dan ini menarik, ternyata ada juga kolaborasi menghadirkan festival itu bersama warga, jadi mencari tradisi bukan merawat karena tidak ada yang bisa dirawat gitu. Benar ya Mas? Oke, kita lanjut ke panelis selanjutnya. Ini ada dari Kecil Bergerak. Kita akan bertemu dengan Mas Greg. Mas Greg ini akan saya bacakan bionya. Greg Andi Sidana mengalami masa kecil di sebuah desa
Kecil yang asri di Kulon Progo, Yogyakarta, Greg berasal dari keluarga besar guru dan pegiat kesenian rakyat di pihak kakek dan Demang di pihak nenek. Latar belakang ini menjadikan Greg punya minat besar pada pendidikan seni dan desa. Sekitar tahun 2006 saat masih menjadi mahasiswa, Greg mencurahkan pemikiran dan gagasannya pada lembaran-lembaran kertas fotokopian atau zin yang kemudian disebarkan di sudut-sudut kampus dan selebaran ini diberi nama Kecil Bergerak. Setelah melalui perjalanan panjang, Kecil Bergerak berevolusi secara organik menjadi ruang belajar bersama yang cair dan independen, yang menggunakan seni sebagai pendekatan utamanya. Hingga saat ini, Kecil Bergerak rajin mengajak pemuda dari berbagai konteks untuk mempelajari masa lalu, masa kini, dan mempersiapkan masa depan. Dengan terus belajar bersama secara dialogis dan dialektis, memperkuat posisi tawar pemuda dengan membentuk jaringan, juga memantapkan pengetahuan dengan metode ngilmu iku kelakuane kanthi laku. Kepada Mas Greg, kami persilakan untuk mempresentasikan. Ya, nggih, matur nuwun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jadi langsung saja karena waktunya juga sudah lumayan mepet. Jadi ini judulnya adalah Refleksi Strategi Mupokoro Deso. Next. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Mbak Moderator bahwa sejak 2006 memang saya dan teman-teman, saya dan istri dan teman-teman membangun Kecil Bergerak, sebuah komunitas anak muda, lintas kampus, lintas SMA, lintas kampung dan segala macam. Nah kemudian bergerak di bidang seni, pendidikan dan budaya. Terus kemudian sejak 2023 kami, saya dan Mbak istri ini kembali ke desa saya, ke akar, membangun yang namanya Karang Kemuning Ekosistem, sebuah sanggar bersama warga, sebuah ruang publik. Nah kemudian saat ini saya oleh warga di Dapuk, kalau di dalam bahasa Jawa, menjadi kepala dusun, menjadi dukuh, dan kemudian saat ini saya sedang belajar merefleksikan mengenai Desa Mawacoro dan Negara Mawatoto. Nanti saya akan sharing sedikit-sedikit. Oke, next. Nah, keterlibatan kami di desa ini tidak begitu saja, tidak ujuk-ujuk, tetapi ada sejarahnya, ada kronologisnya. Nah, ini supaya teman-teman tahu apa ceritanya. Jadi dulunya saya seperti, dan Mas Adin kan sudah kenal sejak 2010-an ya Mas Adin ya. Kita sama-sama bergelut di bidang anak-anak muda, mahasiswa, aktivisme dan urban sebenarnya. Dulunya juga kami concern di urban, di isu-isu urban. Nah, tapi kemudian sejak 2016 ini saya kepasan diminta oleh KPK RI diajak kolaborasi untuk membuat lagu judulnya Aku Anak Desa. Nah, ini sebagai soundtrack youth camp atau kemah anak muda, kemah anti korupsi anak muda nasional di Aceh, di Sabang. Nah, kemudian sejak saat itu karena ini mengumpulkan begitu banyak anak muda dari berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua. Nah, ini kemudian tersebar. Jadi lagu ini tersebar. Kami buat video klip juga di Aceh, di Sabang dengan teman-teman seni di Aceh. Ini menyebar melalui internet, melalui sosial media dan disimpan di HP teman-teman sampailah ke teman-teman desa. Nah, dari situ teman-teman desa menghubungi kami melalui sosial media, DM, itu curhat mengenai kondisi-kondisi desa. Ini kami sangat menunggu ada gerakan mengenai desa, terutama yang bisa menjaringkan anak-anak muda. Karena saat ini di 2016 itu teman-teman desa ini sangat concern mengenai dana desa. Jadi sejak 2014 kita tahu ada dana desa, Undang-Undang Desa 2014. Nah di situ ternyata selain itu sebagai sebuah berkah, tapi ternyata juga sebagai sebuah masalah. Karena tidak ada mekanisme pengawasan terutama, sehingga penyerapan dan segala macam itu tidak terawasi, dan anak-anak muda ini kemudian tidak terlibat di dalam penyerapan, juga kemudian lebih banyak penyerapan ini di dalam infrastruktur, tidak kemudian membangun pemberdayaan warga. Oke, next. Nah, kemudian tadi karena ada banyak sekali curhat di DM, kemudian dari situ saya dan Mbak Fani, dan istri saya ini kan kebetulan memang senang traveling. Jadi kami juga keliling, kalau ada yang DM dan dekat itu kami datangi. Misalnya di seputar Jogja itu kami datangi, di Boyolali pernah juga kami datangi, yang jauh sekali di Simo itu. Nah ternyata mereka curhatnya sama. Kami ini anak-anak muda di desa ini sedang ada gelontoran dana desa, per desa ini kan tergantung tergantung wilayahnya, besaran wilayah dan segala macam. Sehingga sekitar 1 miliar lah sekitar. Tapi ini serapannya untuk apa? Kami tidak siap di desa ini. Makanya kemudian terus kami bersama-sama teman-teman desa itu membuat yang namanya sekolah desa. Bersepakat untuk membangun sekolah desa untuk apa? Untuk supaya teman-teman desa bisa terlibat di desa, bisa terlibat di dalam pengawasan dan penyerapan. Nah untuk bisa terlibat di desa,
teman-teman muda desa harus paling tidak punya 3 hal. Mereka harus punya pengetahuan tentang desa, harus paling tahu tentang desanya. Yang kedua, harus punya jejaring antar desa. Oke, dan yang ketiga harus punya karya nyata. Nah, dari situ baru orang-orang generasi-generasi sepuh di desa, generasi-generasi tua di desa bisa percaya, karena menjadi kenyataan, teman-teman yang di sini yang bergiat di desa juga ada banyak saya lihat. Ini bahwa di desa ini kita yang muda-muda tidak mudah mendapat kepercayaan dari yang tua-tua. Tidak apa-apa, itu saya pikir selama ini saya selalu sampaikan, itu niat baik orang-orang tua juga, karena takut salah nanti malunya bersamanya. Makanya harus ada mekanisme seperti itu. Nah, next. Nah, sekolah desa ini keliling dari satu desa ke desa yang lain, dipanitiai oleh teman-teman jaringan desa. Ini ada yang di Kebumen, kemudian ada yang di Pati, ada yang di Gunung Kidul dan Wonogiri dan segala macam. Jadi keliling antar desa, antar kabupaten. Setiap ada sekolah desa, teman-teman jaringan desa yang lain berkumpul, ada puluhan desa. Per desa biasanya kita kasih kuota paling maksimal 3. Oke, next. Nah, sekolah desa ini didanai dengan kas bergerak. Jadi kita tidak ada funding, tetapi kita memfundingi diri sendiri. Jadi teman-teman jejaring desa itu jualan kaos. Kita desain sendiri, terus kita jual kaos. Nah, dari situ kita dapat kas bergerak. Setiap ada sekolah desa, itu setiap desa itu dapat berapa? 1 juta sampai 1,5 juta ya Mbak Fani, saya agak lupa. Nah, jadi pendanaan mandiri. Oke, next. Nah, dari semua alumni sekolah desa itu kemudian tergabung menjadi satu yang namanya Jaringan Pemuda Desa. Nah, sejauh ini ada banyak sekali, ada 100 lebih desa yang masuk dari dalam jaringan desa. Dan ini komunikasinya sangat intens selama bertahun-tahun, ini sejak 2017. Oke, next. Nah, kemudian karena sekolah desa itu waktu itu masif dan secara sosial media juga didorong oleh teman-teman jaringan desa. Kemudian KPK RI dan Kementerian Desa mengajak kami untuk membuat atau mengamplifikasi sekolah desa menjadi sekolah pemuda desa. Sekolah pemuda desa ini levelnya provinsi. Nah, saat ini sudah ada di 8 provinsi kalau tidak salah. Di DIY itu semua kabupaten, di Jawa Tengah semua kabupaten, dan di Banten, di Gorontalo, dan lain-lain. Oke, next. Oke, next. Ini poster-poster sekolah pemuda desa. Nah, tetapi ada permasalahan. Jadi begini, jejaring pemuda desa itu ada berapa ratus dan kami saling membantu. Misalnya ada banyak sekali yang sudah, artinya success story itu ada banyak. Yang kemudian terserap ke dalam struktur desa, misalnya ada yang jadi care, ada yang jadi ketua Karang Taruna di beberapa kabupaten itu kan jejaring kita juga. Ada yang jadi perangkat-perangkat desa banyak lah. Nah, tetapi saya mau cerita soal ini aja, soal permasalahan. Jadi selain success story, ternyata begini, ketika teman-teman itu ada masalah, misalnya di Kedung Ombo. Di Kedung Ombo itu ada permasalahan, diduga ada korupsi oleh pemimpin desanya. Nah, ini sudah masif sekali, teman-teman juga kemudian sudah ke sana, kita bikin sekolah desa di sana, infrastruktur jalanan memang sangat buruk, padahal dana desanya cukup sebenarnya gitu, kita hitung-hitung. Nah, tapi mentok karena ternyata waktu itu kepala desanya memang kuat ya dari partai ya, itu kan dari partai yang itulah pokoknya. Nah, kemudian terutama tadinya kan perempuan ini, ada seorang perempuan kepala rumah tangga yang menyuarakan hal ini, menyuarakan isu ini. Nah, ini kami dorong tapi terus beliaunya tuh tidak berani. Ternyata tidak berani terus menghilang. Lah terus gimana ya, padahal kita sudah membangun solidaritas untuk mengawal kasus ini, mengawal isu ini. Tetapi ternyata yang menyuarakan tidak kuat karena dia ada di dalam kan. Dia ada di dalam desa, dia langsung berhubungan, beliau itu seorang perempuan kepala rumah tangga dan dia menjadi BPD, Badan Pengawas Desa ya, kalau ada Badan Pengawas Kelurahan juga. Nah itu, jadi dia tidak kuat karena dia sendiri di dalam. Meskipun di luar temannya banyak, di luar temannya ratusan, tapi di dalam dia sendiri. Nah, dia langsung berhadapan dengan para pemimpin desa. Oke, yang kedua kemudian ada juga peristiwa di Kabupaten Semarang, ini dekat dengan tempat Mas Adin. Kabupaten Semarang ini waktu itu ada warga komplain soal ada peternakan babi.
Jadi warganya kan Gunung Telomoyo Mas ya, mereka ada di lereng, nah peternakan babinya itu ada di atas. Sehingga limbahnya itu turun ke warga gitu. Jadi airnya yang digunakan ya air limbah dari itu. Nah itu komplain begitu banyak, akhirnya kami dan teman-teman jejaring menyuarakan hal tersebut melalui sosial media. Cukup viral di tahun 2000 sebelum Covid ya itu. Nah sehingga direspon oleh Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar Pranowo langsung mengirimkan timnya dan meneliti hal tersebut dan menegur si pemilik peternakan. Nah si pemilik peternakan yang menutup, wah kita senang sekali, wah berhasil jejaring kita ternyata lumayan ada dampaknya. Tapi ternyata itu tidak lama. Ternyata tidak lama, artinya ya memang ya karena tadi kita ini jejaring yang ya tadi jadi artinya jadi begini, kami merasa ini kok terus kemudian tidak lama dan kemudian peternakan itu kembali lagi, kok berani gitu. Oh berarti kita harus berefleksi, kita harus membangun strategi baru nih. Berarti kita ini dan ada beberapa kasus yang lain. Terus kita merasa begini, berarti kita ini adalah sebuah gerakan di luar pagar. Kita ini walaupun kita kencang komentarnya, walaupun kita ini kencang protesnya, walaupun jejaring kita ini ada ratusan, tetapi kita ini adalah orang-orang di luar pagar yang menanami kebun itu tetap orang-orang itu juga. Bukan orang-orang kita, bukan jejaring kita, tidak sevisi dengan kita. Tidak bisa kita ajak diskusi. Jadi orang-orang itu sudah punya tim sendiri, sudah punya gap sendiri yang nanami kebun itu. Sehingga kita ini cuma habis ngentak ke suara saja, ngentak ke apa ya kalau saya. Nah akhirnya kemudian kami mengambil kesimpulan ini tidak bisa diterus-teruskan karena ini menghabiskan energi secara perhatian, artinya ini sebuah gerakan yang nasional ya karena ada dari Aceh sampai Papua, tetapi tatanan yang kita rubah itu belum signifikan karena kita tidak benar-benar ada di akar. Kita ini ngambang-ngambang, ngawang-ngawang gitu. Jadi hanya sosial media, terus kemudian hanya saling berkunjung, tapi tidak betul-betul mendandani dari akar. Makanya kami mengambil kesimpulan untuk kembali ke akar, ke desa saya di Kulon Progo. Oke, next. Nah, ke desa saya di Kulon Progo, di Jalan Dendels, namanya Desa Karangsewu, tepatnya di Padukuhan Boro. Kami tinggal di sana, strateginya adalah dengan melepaskan CV. Jadi CV betul-betul kami tinggal. Kami tidak bercerita siapakah kami sudah melakukan apapun, kami pengen tahu sebenarnya masyarakat ini masalahnya apa sih gitu. Sebenarnya masyarakat ini butuhnya apa sih? Karena kami ini kan penyuluh ya, di Kementerian Desa, di KPKRI kami ini penyuluh, kami keliling, kami bicara mengenai desa, tapi perubahannya tidak real gitu. Makanya kami langsung harus merefleksi diri sendiri, mengkritisi diri sendiri, oke, sekarang kita nolkan, kita ada di desa, kita diam saja, kita dengarkan orang-orang desa, kita lihat, kita serap gejolak desa. Nah ini acara pertama, berapa bulan kami tinggal di desa, kami diminta untuk membuat merti dusun. Ini belum pernah ada selama puluhan tahun di Boro, di Padukuhan Boro, dan mereka juga tidak tahu sebenarnya saya, tapi ketika ada orang luar, MC, kita mengundang MC dari luar, terus kemudian dia nanya ke warga, ini sejarahnya gimana, dusun ini untuk bahan saya, nanti saya sampaikan di MC gitu. Ternyata para warga sepakat untuk tanya saja sama Mas Andi gitu. Padahal saya baru berapa bulan pindah. Loh kok tanya saya gitu. Terus saya harus tanya siapa? Nah, jadi ternyata warga desa, terutama desa saya ini belum tahu dirinya sendiri, belum tahu sejarahnya. Nah kalau tidak tahu sejarahnya, bagaimana mereka bisa tahu mau berjalan kemana kalau tidak tahu dari mana? Oke, next. Nah ini merti dusun yang kami buat tahun lalu. Ramai sekali karena memang tidak pernah ada acara dan dari situ kemudian teman-teman jejaring mulai melihat, mulai bersimpati dan mulai mengajak bekerja sama apa yang bisa saya bantu gitu. Mulai banyak yang bertanya. Oke, next. Next, masih ada. Nah, ini kemudian beberapa acara yang kami bangun bersama teman-teman desa, bersama anak-anak desa, karena begini, anak-anak desa ini, jadi kami kan manut saja ya, anak-anak desa datang minta belajar bahasa Inggris, kami adakan kelas bahasa Inggris. Anak-anak desa minta belajar tari, kami bikin tari. Orang-orang desa lama-kelamaan mulai menganggap rumah kami menjadi sanggar, yuk kami sebut sanggar gitu. Jadi kami manut saja, kami ikuti saja. Nah ini beberapa program sanggar kami, Sanggar Karangkemuning Ekosistem. Ini dibangun bersama warga. Oke, next. Nah ini terakhir, nah
karena tadi ketika Merti Dusun ternyata warga tidak tahu sejarahnya, ada teman-teman UNS dari Solo, Universitas Negeri Surakarta ya, itu datang, kemudian mengajak bekerja sama untuk membangun, meneliti, meriset soal sejarah Padukuhan saya. Nah, karena kemudian saya dan Mbak Fani dan tim saya adalah orang-orang yang dianggap paling tahu mengenai sejarah Padukuhan saya, terus pada beberapa bulan lalu ada pemilihan dukuh. Nah, warga ini sepakat untuk mendorong saya, untuk mendaftarkan saya menjadi kepala dusun, menjadi dukuh. Nah, ini beberapa hari lalu saya mengadakan musyawarah padukuhan untuk mengganti RT RW. Jadi RT RW di Padukuhan saya ini sudah 30 tahun tidak ganti. jadi wis sepuh-sepuh banget, wis tuyuk-tuyuk. Sehingga dikei gawean apa wae ya nek iso ya aja lah ngono iki. Terus HP juga tidak punya dan tidak bisa, wis sepuh-sepuh banget. Jadi ini memang dorongan warga untuk diremajakan. Oke, next. Nah, Desa Mawacoro, Desa Mawototo, saya mau mengajak berefleksi mengenai saya menjadi kepala dukuh baru sebulan ini ya. Saya sejak sebulan lebih sedikit lah, sebulan. Jadi ternyata begini, teman-teman warga desa, ini terutama di tempat saya, ini permasalahannya adalah yang pertama komunikasi. Jadi saat pertama saya itu mengajak komunikasi, mengajak diskusi itu tidak bisa. Menggunakan cara-cara seperti ini tidak bisa. Caranya komunikasinya harus pelan-pelan, harus slow, harus menggunakan hal-hal yang sangat kontekstual dengan mereka. Nah, beberapa waktu lalu saya belajar dari kiai di desa saya. Saya dengarkan betul bagaimana kiai ini menjadi seorang yang sangat dipercaya oleh warga. Apa sih caranya gitu. Saya dengarkan, ternyata beliau tuh cara ngomongnya Assalamualaikum. Wah, elok tenan iki. Tapi itu 2 jam warga tahan loh. Warga tahan. Artinya memang harus seperti itu. Ritme diskusinya, ritme komunikasinya harus seperti itu. Makanya sekarang pas tadi saya musyawarah padukuhan, itu saya begitu. Poro bini sepuh, gitu. Poro sesepuh. Ini cah nom-nom ya wis bahasa bae Mas. Tapi karena memang di desa seperti itu. Nah, dan kemudian saya belajar kita harus menggunakan hal-hal atau perumpamaan yang dekat dengan mereka. Karena warga saya adalah warga petani, 90% petani, 95% adalah petani dan buruh bangunan. Yang kuliah hanya sekitar 4 lah paling. Banyak yang tidak lulus SD, banyak. 50% lulusan SD, ya tempat saya begitu. Nah, jadi misalnya kemarin saya juga belajar dari kiai itu bagaimana untuk menjelaskan, karena kiai ya, karena beliau menjelaskan mengenai amal ya, amal. Nah, itu menjelaskan mengenai gadung itu. Cara menanam gadung dan cara mengelola gadung, mengolah gadung. Itu berarti kita harus tahu betul ya, bagaimana cara menanam. Terus dia bilang, nek laku ngiwo kuwi ana racune. Kuwi nek nang gadung, kuwi kita bisa tahu kuwi iki gadung apa mbili apa uwi, kuwi nek naiknya merambatnya itu ke kiri. Itu kan menarik ya. Menurut saya itu sebuah cara mengungkapkan yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan warga gitu. Oke, nah terus yang kedua adalah, yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah tatanan. Jadi warga desa tidak bisa ditata dengan aturan yang rigid, enggak bisa. Tidak bisa. Sejauh ini saya melihat tidak bisa. Saya menyampaikan aturan tidak bisa. Sehingga regulasi itu tidak bisa disampaikan begitu saja mentah-mentah kepada warga desa. Caranya dengan seperti apa? Caranya dengan pemimpin harus menjadi aturan dan nilai yang embodied, harus menubuh. Sehingga yang mereka lihat itu kita, bukan mereka itu tidak mendengarkan omongan kita, tidak apa yang kita sampaikan yang terlalu rumit itu, tetapi dia melihat kita. Dia mencontoh kita. Jadi pemimpin harus menjadi contoh. Itu yang saya pelajari, dan itu sulit sekali. Nah, ini refleksi sementara saja mengenai Desa Mawacoro dan Negoro Mototo. Nanti mungkin bisa kita ulik lagi di sesi tanya jawab. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Greg untuk pemaparannya. Ini kita akan langsung lanjut
ke Pak Bambang Toko Wicaksono. Pak Bambang akan membahas tentang Arjok. Di sini saya akan membacakan short bio dari Pak Bambang dulu. Pak Bambang Wicaksono yang sering dipanggil Bambang Toko adalah seorang kurator dan dosen dan seniman yang lahir pada tanggal 27 Maret 1973 di Yogyakarta. Setelah lulus minat utama seni grafis dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 97, Bambang kemudian menjadi dosen di alma maternya sejak tahun 1999. Bambang menyelesaikan gelar masternya pada 2005 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dan sejak tahun 2019 menempuh program doktor pada program Kajian Seni dan Budaya, Seni dan Masyarakat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selain belajar formal, Bambang juga mengikuti program residensi seniman di Liechtenstein 2003, New Delhi 2006, Darwin 2008, dan San Francisco 2018. Awal tahun 2023, dia mendapat beasiswa dari Bernroth Award untuk belajar tentang restorasi karya seni grafis dan drawing di Heiligenkreuz Abbey, Austria. Ia adalah salah satu pendiri Apotik Komik, sebuah kolektif yang mural khasnya langsung dikenal di jalanan Yogyakarta dan terus berperan aktif dalam kancah seni rupa Indonesia sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008, Bambang bersama Heri Pemat menginisiasi event Arjok dan menjadi kurator pada event tersebut sejak tahun 2012 hingga sekarang. Nah, bersama Pak Bambang nanti kita akan banyak membahas tentang bagaimana kontribusi Arjok pada ekosistem seni dan juga perkembangan seni rupa disertai dengan dinamika ruang budaya, sosial, dan juga seni di Yogyakarta. Kepada Pak Bambang saya persilahkan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Selamat datang di ISI karena saya mau tidak mau mewakili tuan rumah. Terima kasih pada teman-teman Biennale Jogja yang sudah mempercayakan ISI untuk menjadi lokasi simposium Katulistiwa. Oke, langsung aja. Kalau tadi Adin cerita tentang Semarang, kemudian Greg Pak Kadus, Pak Dukuh, Pak Kadus cerita tentang desa dan memang lebih kepada komunitas. Kali ini saya mewakili Arjok akan cerita sebagai sebuah event organizer. Jadi bagaimana Arjok dan kemudian karena memang ini di kota fokus pada beberapa hal yang berhubungan dengan dinamika urban atau dinamika kota. Okay, next. Nah, mau tidak mau memang selama ini itu kadang desa dan kota hanya dilihat secara lokasi saja bahwa ini di pusat dan ini di pedesaan gitu. Tetapi perkembangannya tentu akan lebih cair. Bagaimana perbatasan itu kemudian menjadi perluasan kota atau bahkan yang di desa-desa itu kemudian muncul budaya-budaya kota. Jadi menurut saya desa dan kota itu lebih pada kulturalnya seperti yang diceritakan oleh Greg ya. Nah, yang menarik adalah sebenarnya banyak sekali juga pertanyaan gitu, kunjungan-kunjungan yang teman-teman yang dari daerah lain minta bisa nggak bikin Arjok di tempat lain gitu. Itu memang setelah melalui riset dan juga beberapa diskusi gitu ya, misalnya dengan Pak Jimsu Pangkat, Asmujo, Enin dan teman-teman kurator ataupun seniman yang lain, Jogja ini menjadi unik karena memang punya basic budaya, seni dan budayanya sudah kuat. Dan juga yang kedua adalah bagaimana warganya itu sudah biasa dengan seni dan budaya, biasa juga dengan pendatang. Nah, itu mungkin yang akan berbeda dengan lokasi atau kota-kota lain. Yang kedua adalah bagaimana Jogja ini sangat dinamis sehingga kemudian ketika ada event dan sebagainya itu juga sudah dimaklumi. Mungkin beda dengan di Semarang ya, yang kemudian ketika ada movement itu kemudian malah dicurigai dulu. Yang kedua, karena saya pernah punya proyek di Semarang, yang kedua itu ditanya dananya dari mana gitu. Biasanya gitu ya, wong partai ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika kemudian apalagi semakin ke sini Arjok itu seperti sebuah objek wisata yang tidak berdasar pada
kekasan lokasinya, karena sebelumnya objek wisata itu kalau nggak pantai, gunung, alam ya, atau bangunan kayak candi, keraton dan sebagainya. Nah ini event yang benar-benar event seni gitu, yang temporer 2 bulan. Kemudian itulah yang kami garap bagaimana Arjok ini juga bisa selain menghadirkan karya-karya juga sebagai objek wisata gitu. Next. Nah, kemudian dan ini memang tidak dari awal ya. Awalnya memang Arjok itu sebagai sebuah art fair. Terus terang aja memang waktu itu 2008 sampai 2009 namanya masih Jogja Art Fair. Lebih kepada pameran yang untuk jualan gitu, tetapi tidak dengan model art fair di tempat lain. Jadi kayak di artis art fair atau kemudian art fair yang langsung ke seniman tidak melalui galeri. Ya waktu itu di Musi banyak galeri karena dianggap memotong jalur perdagangan gitu. Kemudian 2010 mulailah diganti namanya menjadi Arjok karena kami inginnya juga supaya lebih luas, tidak hanya sekedar art fair. Nah, ketika kemudian waktu berjalan, Arjok juga tidak hanya pameran, tapi juga ada pentasnya, ada workshop, ada diskusi dan sebagainya, sehingga kemudian berkembangnya menjadi sebuah festival. Nah ini yang kemudian bagaimana Arjok sebagai sebuah festival itu kemudian mengakomodasi atau ikut membangun identitas yang ada di Jogja. Artinya Jogja itu ada identitasnya yang selama ini dalam tanda kutip dianggap orisinal. Perkara orisinal ini bisa kita diskusikan lebih lanjut, tetapi juga kemudian ada alternatif paling tidak bagaimana orang ke Jogja melihat sesuatu yang lain gitu. Oke, next. Nah, biasanya kami bekerja itu berdasar tema dulu. Jadi kalau di Arjok itu memang yang tetap saya Pemat. Saya dan Nilu itu kurator tetap, kemudian tiap 3 tahun sekali kami mengundang kurator tamu untuk kemudian menggagas tema supaya ada kebaruan gitu ya. Nah awalnya kita dari tema, kemudian tema itu diterjemahkan terutama adalah untuk pamerannya, pertunjukannya dan merchandise. Yang baru adalah ada Arjok Kids yang memang lebih ke anak-anak, dan ini memang kami juga tidak dari awal menggagas pengennya seperti itu. Jadi kami melihat bagaimana pengunjung, bagaimana kemauan mereka kami akomodasi dan kemudian membuat event-event gitu. Atau program lah, membuat program termasuk juga art care tentang charity. Oke, next. Nah di Arjok ini kemudian ini awalnya di idenya dari Agung Jenong, waktu itu dia jadi kurator di 2022 tentang inklusivitas, artinya bahwa selama ini event-event seni rupa itu lebih banyak untuk orang dewasa dan orang normal gitu ya. Nah kemudian masuklah isu inklusivitas, temanya waktu itu adalah lupa saya. Pokoknya tentang kesadaran lah, tentang awareness, tentang kesadaran. Nah kemudian termasuk anak-anak. Jadi ada anak-anak, kemudian teman-teman difabel yang kemudian ada di dalam program Arjok. Nah, tahun-tahun berikutnya Arjok Kids ini berkembang menjadi sebuah program tersendiri sampai kemudian tidak hanya pameran, ada pentasnya, ada kunjungan khusus untuk anak-anak dan bertemu dengan komunitas anak-anak yang lain, sekolah-sekolah dan sebagainya. Termasuk juga Arjok mulai membuat tour khusus untuk anak gitu dan juga tour khusus untuk difabel. Oke, next. Nah, kemudian di panggung ini juga mulai terkurasi lah dalam tanda kutip. Meskipun kurasi itu juga kami banyak, terutama Gading, dia sebagai program direkturnya, banyak ngobrol dengan apa yang ada di Jogja atau di Indonesia, terutama yang yang selama ini tidak banyak mendapatkan panggung. Misalnya musik-musik noise, metal, eksperimental dan sebagainya, itu yang selama ini jarang. Jadi mereka itu bikin sendiri, sukses sih jaringan, cuman nggak banyak yang tahu. Nah kemudian Arjok mengundang mereka, dan ya sebenarnya kami tidak kemudian seolah-olah mengambil, tapi tetap ngobrol dengan mereka dan ya barengan lah
bekerja sama, berkolaborasi untuk kemudian membuka berbagai kemungkinan ke depannya. Next. Nah ini yang juga baru lagi dulu yang tadi saya cerita tentang inklusivitas, tahun ini di launching namanya Love Arjok. Ini awalnya yang 2022 waktu itu mengundang JDA dan Bawayang yang kemudian awalnya sebagai peserta pameran. Kemudian ada juga program, tapi kemudian lama-lama adalah ketika membangun kesadaran itu tidak hanya sekedar memamerkan, tetapi bagaimana teman-teman ini terlibat sampai kemudian menyadarkan paling tidak penonton Arjok. Nah maka sebelum menyadarkan penonton Arjok, menyadarkan panitia Arjok. Jadi 2 hari 3 hari sebelum pembukaan ada workshop khusus bagi semua teman-teman Arjok tentang misalnya bahasa isyarat, bagaimana menemani teman-teman tuna untuk kemudian ketika di ruang pamer. Teman-teman netra bagaimana? Misalnya ketika ada yang bertanya teman netra menunjukkan ke toilet, kamar mandi bagaimana? Bagaimana membisikkan narasi karya kepada teman-teman netra. Bagaimana ketika ada teman-teman daksa yang pakai kursi roda ataupun pakai tongkat, bagaimana menghormati mereka, memperlakukan mereka di ruang pamer dan sebagainya. Jadi kami belajar banyak dan kemudian ditularkan pada pengunjung gitu. Oke, next. Nah kemudian kalau Adcare ini memang udah lebih lama lagi, ini dulu awalnya waktu gempa Jogja, kemudian ada banyak ya studio dan seniman dan juga person-person lah yang kemudian membuat charity. Dan ini awalnya di gempa Jogja dan kemudian lewat Arjok, ketika ada Arjok itu kemudian kami minta seniman-seniman untuk menyumbangkan karya. Nah, sekarang ada 2 model, yang kecil-kecil 1 box dan kemudian yang gede-gede. Kalau yang 1 box yang kecil-kecil itu kanvasnya dikasih Arjok, 100% disumbangkan, yang ini 50%. Jadi yang mendapat dana hibah itu jadi Arjok cuma mengambil untuk operasional saja. Setelah itu kemudian habis untuk disumbangkan. Jadi kami juga menerima proposal ataupun kemudian ada ada masukan bahwa mungkin ada komunitas yang belum banyak didanai, termasuk dulu ada JDA sudah dapat Bawayang kemudian. Dan ini enggak cuma di Jogja ya, artinya ada teman-teman dari Lampung, di Bali juga teman-teman yang mengelola sampah, Trasero segala macam itu juga kemudian mendapat dana dari Adcare. Oke, next. Nah yang satu lagi adalah bagaimana ketika selama Arjok itu kemudian awalnya adalah Arjok itu banyak sekali ditanya ketika tamu-tamu berkunjung ke Arjok, kemudian ini lihat event yang lain apa. Nah kemudian membuat publikasi bersama, media publikasi bahwa selama Arjok itu ada juga event yang lain, sehingga tamunya yang ke Arjok bisa ke tempat lain, tamunya tempat lain ke Arjok. Jadi memang kemudian bagaimana kota Jogja ini kami garap lah ya, bareng-bareng untuk kemudian bagaimana menjadikan Jogja sebagai, atau disebutnya Lebaran Seni Rupa Jogja itu kemudian bisa bareng-bareng disupport gitu. Oke, next. Nah ini pernah kemudian tahun 2022, ini sebenarnya sama juga dengan BINA karena mendapat dana Indonesiana. Waktu itu yang kami sebagai introspeksi dan evaluasi adalah sebenarnya sampai mana sih dampak Arjok? Apakah itu hanya sekedar kayak event festival yang festif, yang rame, yang glamor, party, gebiar-gebiar aja, atau kemudian memang ada dampaknya. Nah dampak ini kemudian diteliti dan kami lewat dana Indonesiana itu kemudian meng-hire 2 orang peneliti, Bu Ike dan Pak Tri. Next. Yang satu adalah dampaknya terhadap pendidikan dan ruang diplomasi budaya, karena memang pengunjung Arjok itu kebanyakan adalah anak muda. Yang kedua adalah dampak pada pariwisata dan ekonomi lokal. Next. Oke, nah ini kemudian dampaknya adalah sebagai ruang pendidikan dan juga publikasi atau kebudayaan secara populer. Jadi bagaimana anak muda yang awalnya foto-foto
di Arjok dan kemudian mulai membaca caption, tahu nama seniman dan sebagainya, dan kemudian jadi tahu tentang karya. Next. Nah, ada beberapa yang hal-hal yang temuannya itu artinya juga bagaimana kemudian Arjok terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak pihak gitu ya. Next. Nah, pada pariwisata ini terutama itu tadi yang kayak awal. Jadi bagaimana juga efeknya atau impactnya ketika ada Arjok itu juga di riset seberapa banyak wisatawan yang datang ke Arjok dan kemudian menginap di Jogja dan kemudian menghabiskan uangnya di Jogja. Next, temuannya adalah hampir 3,4 triliun. Jadi dampak ekonominya itu selama Arjok itu sampai segitu. Dan itu juga tidak pernah diriset oleh Pemda, oleh Kota Jogja maupun orang pajak. Nah, ketika muncul gini orang pajak itu langsung datang ke Arjok. Sementara di satu sisi ketika kami minta kami sudah nyumbang segini untuk paling enggak untuk Jogja atau Pemda. Ada enggak keringanan pajak untuk Arjok seperti itu ya, itu tetap mereka enggak ada peraturannya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, next. Habis. Oke, habis gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Bambang Toko dan 3 panelis sudah memaparkan presentasinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jadi saya persilakan untuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikantongi untuk dikeluarkan. Jadi ini adalah sesi untuk 3 penanya dan sebenarnya boleh untuk bertanya langsung ke 3 narasumber atau yang ke perorangannya gitu. Saya persilakan ke penanya pertama. Ada yang bertanya? Oke, Mas yang di sebelah sana. Boleh perkenalkan nama dan juga instansinya ya, Mas. Terima kasih, selamat siang. Saya Michael Jadi dari Komunitas Kutub. Saya ingin bertanya kepada Mas Adin ya, dari Histeria tadi, kolektif Histeria. Pertama saya ingin bercerita sedikit, mungkin karena pertanyaan saya relate dengan keresahan yang disampaikan oleh Mas Adin tadi terkait dengan isu kampung kota dan desa. Karena kalau di Batu itu, kalau teman-teman tahu, mungkin taunya Malang ya, karena Batu juga adalah kota yang pemekarannya masih dini gitu, 2001 pemekaran dari Malang. Dan saya merasakan hal yang sama, keresahannya adalah ada di titik ambang. Bagaimana saya merasa identitas budaya Kota Batu itu tidak ajak gitu, kadang saya merasa seperti yang disampaikan Mas Adin tadi secara lugas, ini ngawur gitu, kayak yang sering di Batu itu sering ada kira budaya. Nah, yang diambil itu adalah ritus bantengan, yang kita tahu itu diambil dari Singosari kan, yang asalnya dari Malang. Sedangkan kalau tadi Mas Adin cerita soal cara lem sosialnya itu adalah mungkin dari makan-makan dulu, makan bersama di kampung-kampung. Nah, di Batu itu saya tidak menemukan itu sebagai sesuatu identitas, malah itu sebagai kebiasaan yang umum gitu, kayak malam tirakatan dan segala macam. Nah, saya juga langsung bertanya kepada Mas Adin soal bagaimana cara kita dalam tanda kutip bisa legowo gitu, bisa menerima kalau mungkin di kota-kota tertentu yang kampung kota tadi itu masih belum atau mungkin bisa saja tidak mempunyai budaya yang dimiliki secara personal begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Adin. Yang tadi namanya Mas Michael Jani dari Komunitas Kutub. Mas, terima kasih. Sebenarnya dibayangkan budaya itu apa sih? Maksudku apakah atau yang dibayangkan kelompok masyarakat itu apa? Apakah karena kita latar belakangnya seniman kemudian melihat hanya kelompok-kelompok seniman yang kita anggap sebagai satu potensi, kan enggak juga gitu loh. Saya selalu melihat apa sebetulnya yang tersedia dulu gitu loh. Bahwa kesenian karena menempel di background kami dan kolektif kami itu nanti masuk belakangan. Tapi sebelum kita masuk
melakukan intervensi atau melakukan pekerjaan bareng dengan mereka, yang pasti dilakukan pertama itu mengidentifikasi sebetulnya dengan kelompok sosial seperti apa yang kita bisa bekerja gitu. Di Bergoto, di satu kompleks makam tertua di Semarang itu, kami bekerja dengan kelompok yang namanya PAKAS, Paguyuban Kali Semarang. Itu aktivitas utamanya itu mancing. Jadi mereka itu kalau di sungai-sungai itu kan yang indah-indah itu kan kita bisa mancing, nostalgia. Ini kan sungai industrial yang depannya wah kayak gitulah pokoknya lah. Terus dan ikannya juga nggak selalu ada. Mereka beli ikan lele 1 kilo atau berapa lah pokoknya sekian ratus ribu, terus dilepas di sungai itu, terus dipancing lagi. Ini maksudnya orang-orang pengen cari kesenangan itu begitu dulu. Ini nggak masuk akal buat saya, tapi ya sudahlah. Nah, itu yang dilakukan. Jadi acara utamanya pasti acara mancing lele dulu. Acara utama mancing lele, bahwa nanti di belakangnya ada mural-muralan, ada diskusi, ada segala macam. Itu nanti. Tapi ini yang bisa diajak bekerja kelompok mancing. Di Rembang yang bisa diajak bekerja kelompok dangdutan, yang pecinta dangdutan. Jadi ada grup WhatsApp namanya SKRM Squad. Itu isinya itu adalah jadwal kalau ada acara dangdutan di desa mana, di tempat mana nanti kita datang bareng-bareng. Aktivitasnya itu. Jadi kita pasti akan dapat update, misalnya di Sulang, di Lasem, di mana ada dangdutan, ada aja yang share terus nanti berangkat bareng-bareng. Nah kita bekerja dengan kelompok itu karena kita tahu bahwa kelompok ini juga bisa diajak ngobrol gitu kan. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau kita bekerja dengan kelompok sosial itu kan mentang-mentang karena latar belakang kita adalah seniman misalnya, terus kita cari sanggar, kita cari kolektif, kita enggak ada kok emang kok mau ngapain, emang enggak ada loh. Yang ada itu kelompok galangan doro gitu loh. Ya udah itu. Kan begitu ya, bahwa nanti nah justru cara pikir kita yang mungkin punya banyak referensi terus kita sebetulnya bisa nih kita masukkan apa gitu. Jadi selalu mulainya dari apa yang ada. Kalau enggak berat Mas. Duitnya enggak ada loh Mas, ngapain coba? Ini loh kita sama-sama Greg curhat, ayo ngurusi desa itu 24 jam loh dan enggak ada duitnya di Paido itu dan dirasani orang itu pasti, enggak mungkin enggak gitu loh. Dicurigai tadi kalau kata Mas Bang Toko, ya itu jadi istrinya kan sekarang 20 tahun. Aku sih merasa bahwa 20 tahun itu sebetulnya yang dikuatkan itu bukan apa-apanya, yang dikuatkan itu mental aja gitu. Jadi berani gitu loh. Jadi kayak ayo bisa kita ngomong kayak begini nih. Dulu ya kita ya kalau ngomong ya gemeter dulu gitu. Dan sekarang udah kayak lebih tatak aja gitu loh. Jadi hanya itu yang mungkin yang akhirnya bisa lebih adaptif menghadapi situasi-situasi yang menurut kita itu enggak ideal. Mungkin begitu Mas. Tak tambah sedikit ya, mungkin yang selama ini lupa adalah mindset. Jadi mindsetnya itu adalah mencari originalitas. Padahal tidak semuanya itu originalitas atau bahkan ketika saya ngobrol dengan Pak ST Sunardi dia nggak percaya originalitas karena Nabi Adam aja diturunkan dari surga. Jadi ya nggak ada yang original di bumi gitu, itu joke-nya kayak gitu. Artinya adalah kenapa orang mencari originalitas? Karena kebutuhan identitas. Nah, berhubungan dengan pemekaran tadi dan sebagainya, sebenarnya kalau tidak original artinya dia hybrid, ya udah hybrid itu Semarang itu hybrid. Ngomong kayak warak ngendok ya loh. Itu hybrid, tetapi bahwa kemudian masih mencari-cari. Bahkan yang hybrid itu kemudian diakui sebagai sebuah originalitas, ya karena kebutuhan identitas supaya berbeda dengan tempat lain gitu. Nah, kalau dari sifat-sifat yang hybrid ini sebenarnya dia punya potensi untuk melahirkan kebudayaan baru. Itu yang tadi dicontohkan Adin, bagaimana yang terjadi di masyarakat, kelompok mancing, kelompok dangdutan, yang terjadi budayanya itu. Jadi pakai itu, kemudian tanpa mindsetnya tidak harus mencari yang original, ini yang apa. Karena di dalam sejarahnya pun juga tidak semua daerah atau tidak semua acara itu juga punya akar sejarah gitu. Biasanya itu muncul belakangan. Mas Greg ini tahulah, pasti galur. Oh dulu ini sesepuhnya pundenya di sini. Ternyata pelarian dari ketika perang Majapahit kayak gitu-gitu kan. Cerita itu muncul belakangan. Cerita itu muncul karena butuh identitas. Siapa yang menjadi leluhurnya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya potensi budaya yang
saat ini berlangsung atau budaya yang baru itu bisa dimunculkan. Perkara kemudian nanti itu dianggap sebagai identitas atau tidak itu paling enggak dimulainya dengan yang sudah ada, sudah berlangsung dulu. Itu lebih enak daripada mencari-cari itu nggak akan ketemu kok. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Adin dan juga tambahan dari Pak Bambang Toko. Teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya, masih ada 2 sesi. Silakan kepada Mbak Rahmayani. Terima kasih, selamat siang. Saya khususnya ingin bertanya kepada Pak Dukuh dan Adin. Pertanyaan saya juga lebih ke arah fokus bagaimana masyarakat di tempat Anda yang rural maupun yang di kota itu menghadapi tantangan lingkungan hidup. Karena ini merupakan masalah mendesak ya, yang harus segera kita tangani sebetulnya. Dan saya memang mengharapkan generasi muda itu bisa aktif menangani persoalan ini untuk membangun masa depan yang nyaman dan aman gitu. Nah misalkan tadi Adin cerita tentang mancing lele gitu kan ya, ya kenapa tidak, boleh dong. Tapi bagaimana dengan airnya yang tercemar? Apakah itu dianggap udahlah nggak apa-apa, yang penting ini jalan gitu kan? Nah itu bahaya loh kalau kayak gitu. Oke, saya itu aja dulu pertanyaannya. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Rahmayani. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Greg dulu. Oke, matur nuwun Mbak Yani. Ini karena saya baru sebulan lebih sedikit. Nah ini saya sedang dalam proses kalau kemarin kan penataan ulang permajaan RT RW, terus kemudian sekarang sedang infrastruktur lampu dan segala macam, pembentukan PKK, posyandu dan segala macam. Selama ini memang macet. Jadi basisnya dasarnya dulu baru kita bangun. Nah, tetapi ada permasalahan memang Mbak Yani soal lingkungan dan ini sangat membuat kami concern. Tetapi warga juga belum menyadarinya. Tapi ini saya sudah mungkin suatu saat ada teman-teman di sini yang bisa saya ajak kerjasama ini karena memang sangat dibutuhkan. Jadi Kulon Progo ini kan sekarang sedang terus-menerus disampaikan bahwa ada bahaya megatrust ini. Gempa dan tsunami yang sangat besar. Padahal pedukuhan saya ini hanya 2 kilo, berapa ratus meter dari bibir pantai. Jadi tidak jauh. Nah kemarin sudah ketemu dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana itu. Katanya waktu untuk lari dari pedukuhan saya itu hanya ketika air sampai ke pedukuhan saya itu 30 menit. Jadi untuk lari, untuk menyiapkan, untuk ngancingi lawang bareng waktunya hanya 30 menit. Milih sertifikat, motor, kucing, dan harus cepat itu. Nah yang pertama itu ada megatrust. Nah yang kedua Mbak Yani, ini ada permasalahan. Ini warga di tempat saya kok tidak ada yang berani menyampaikan ya. Jadi begini, jadi saya juga sedang mencari strategi sebenarnya. Jadi sebenarnya alam kita ini sudah punya mekanisme benteng ya, sudah punya mekanisme sendiri dalam pengelolaan keseimbangan alam. Oke, ada megatrust, ada ancaman itu, ada isu. Tetapi sebenarnya daerah pesisir selatan itu sudah ada sand dune, benteng alam. Jadi gumuk pasir itu sebagai benteng alam. Tetapi jenengan semua tahu nggak sih bahwa di daerah Jalan Dendels itu sudah tidak ada lagi gumuk pasir, sudah hilang. Kalau jenengan ke sana sudah tidak ada lagi, sudah rata, sudah dibegu. Dibegu jadi lahan untuk menanam lombok, cabai, dan itu keuntungannya besar sekali. Nah, dan kemudian cabai itu juga tiap tahun membawa permasalahan yang lain. Seperti saat ini juga ketika musim tanam, itu kan pupuk itu ada banyak sekali bertruk-truk ya untuk menyuburkan pasir itu. Itu dari kotoran ayam dan terutama kotoran gemak ya puyuh ya, dari puyuh, terutama dari Klaten dan Blitar. Itu lalatnya, waduh itu ratusan atau jutaan itu ribuan atau jutaan. Sehingga orang makan itu sekarang, kalau musim tanam orang makan itu cepat pasti makannya, karena rebutan sama laler.
Jadi harus cepat gitu. Kalau enggak sudah lalat banyak sekali, minum juga. Jadi ngomong itu juga kemarin ya, rapat itu juga harus ngomong itu cepet. Kalau enggak cepet nutup mulut, neng untu lho Bos. Laler iki. Oh serius ngono kuwi. Wis kamu tanya brosot ke barat seperti itu. Ini kan masalah. Lah kok warga tuh ketika saya tanya ini sebenarnya dari apa sih? Kalau dulu sih dari ayam, tapi ayam sudah enggak ada. Kayaknya dari pupuk gitu. Terus gimana gitu. Ya sudah lama ya, udah begini gitu. Terus piye enggak ada solusinya gitu. Apa ini wabah apa ya? Malah pada ngono terus ya udah tobat apa piye. Nggak, artinya tidak ada langkah gitu, tidak terbiasa ada langkah. Padahal itu jelas masalah. Saya sendiri sangat terganggu karena harus ngentek ke kertas laler yang berbox-box gitu. Itu juga harus keluar ini kan. Nah, dan Trisek ini kan sebenarnya bukan lahan hunian ya. Bukan lahan hunian. Lahan pantai itu kan bukan lahan hunian. Nah, ini kok bisa seperti itu gimana? Ini makanya saya juga ya pelan-pelan, karena saya kan Dukuh ya. Dukuh itu kan baru tingkat pedukuhan dulu. Nah, sementara Trisek itu kan desa saya. Nah, itu pelan-pelan nanti insya Allah lah. Siapa tahu kalau ada teman yang kemudian paham di wilayah itu, monggo saya aturi ke tempat saya, kemudian nanti kita pelan-pelan riset bersama. Karena ini betul-betul dibutuhkan oleh warga. Jadi begitu Mbak Yani, ini jadi belum ada langkah apapun, baru langkah curhat. Ya ini baru pelan-pelan, monggo Mas Adi. Terima kasih Mbak Yani. Memang itu tidak gampang karena kan kita kalau sudah di lapangan itu kan sebetulnya lebih ke mikro kan. Di Tambarrejo itu kan jelas perubahan iklim itu enggak teori lagi. Itu memang rob itu tiap hari. Kalau kita di sana beraktivitas tengah malam itu air pasti naik gitu kan. Dan ancaman itu jadi kalau di kampung kota itu kampung diambil alih oleh apartemen, kondominium, mall dan segala macam, hotel. Kalau di pesisir, laut yang mengambil alih kampung-kampung di pesisir. Itu terjadi di Demak, di Timbul Sloko, kemudian kalau di Semarang, di Tambarrejo dan sekitarnya. Dan memang gampang, dan Tambarrejo karena dia di muara ya, itu sampah semua di sana. Dan misalnya kita ngomong sosialisasi sampah segala macam, mereka dengan ketawa-ketawa, itu kan sampah kiriman dari atas Mas gitu loh. Bukan salah kita ini gitu. Kita bingung juga gitu. Jadi mungkin yang hal-hal yang karena ini persoalannya kan kemudian harus melihat lebih kompleks lagi gitu kan. Nah yang mungkin itu misalnya sebetulnya apa vegetasi apa yang mungkin bisa lumayan ya untuk ikut membantu menata kampung selain mangrove misalnya. Kan hutan-hutan mangrove itu kan juga ramai dikampanyekan. Misalnya penggunaan bibit cemara laut gitu. Itu kan terjadi di beberapa pesisir di tempat lain yang akhirnya jadi wisata. Nah itu kita paling membantu untuk memberikan referensi sebetulnya cemara laut juga bisa loh kalau misalnya mau ditanam di sini. Mungkin itu secara estetik lebih indah dan pengelolaannya lebih mudah daripada misalnya bakau. Bakau ada juga tapi yang sudah langsung berhadapan dengan laut. Nah referensi-referensi itu yang kadang-kadang bisa kita introdusir ke mereka dan ke jaringan. Terus di Rembang kemarin tahun ini kita gagal panen dan teman-teman sebetulnya sudah tahu tapi juga kalau kemarin kan diskusinya kan soal revolusi hijau segala macam itu juga kerasa. Jadi irigasi sekarang itu susah kita nyari ikan di sawah. Di masa kecil saya itu kalau nyari ikan itu di sawah bukan di sungai. Ya sawah itu ada ikan. Tapi karena konsentrasi pupuk kimia yang tinggi itu sekarang ikan nggak di sawah lagi gitu loh. Dan itu orang-orang sebetulnya ngerti. Terus belum lagi sekarang tren penanaman tembakau. Nah, daerah-daerah panas itu sekarang semua tembakau dan tembakau itu kan penyerapan airnya juga luar biasa. Tapi ya nggak bisa direm karena memang ya ini berhadapan mereka yang kalau padi aja sering gagal panen. Ini sudah sangat sistematis juga gitu loh persoalan pertanian gitu. Nah, dan ketika teman-teman misalnya di Blora gitu ada teman-teman yang akhirnya mencoba untuk pertanian organik. Itu pertanian organik itu ya tidak seindah atau tidak semudah yang dibayangkan kalau teman-teman presentasi gitu kan. Itu kan penggunaan bahan-bahannya kan rumit sebetulnya. Nyampur-nyampur itu kan ada rumus-rumus yang lain juga gitu. Terus belum lagi ngejualnya. Jualnya juga kalau dia tidak tidak punya marketnya, itu juga susah ternyata. Jadi bukan kita pesimis teman-teman presentasi ya, cuma kadang dari lapangan yang kita hadapi itu memang wah ini situasinya emang agak frustratif gitu loh. Dan yang paling mungkin itu kemudian apa kan selain misalnya mengintrodusir, terus ada sekarang namanya gapoktan yang sangat terafiliasi dengan misalnya partai-partai tertentu gitu kan. Kita ngomong lingkungan, ngomong bantuan-bantuan, itu kan juga ada banyak kritik kan karena itu biasanya semua
sifatnya partisan. Itu bantuan ternak berapa banyak? Bantuan traktor, bantuan kombi berapa banyak? Itu kadang-kadang setelah diberikan mereka jual lagi gitu kan. Nah, yang bagi saya yang sangat penting adalah menumbuhkan aktor-aktor ini. Aktor-aktor ini kemudian juga tidak bisa instan memahami persoalan seperti kita memahami persoalan-persoalan itu. Jadi langkahnya emang sangat pelan-pelan. Greg tahu lah stresnya kayak apa ngadepi orang-orang ini. Ada duit persoalan, nggak ada duit persoalan, ya toh? Begitu. Itu sangat frustratif gitu. Dan itu di level makro itu, di level mikro itu memang sangat begitu. Maka kalau ada orang-orang yang tahan dengan basis hari ini ya, kita kan kalau ngomong soal basis itu siapa sih? Yang hari ini nggak banyak digarap oleh misalnya partai politik gitu kan, lebih banyak digunakan untuk perolehan suara doang. Basis itu begitu itu. Bagaimana kemudian kelompok tani bisa ngerti bahwa ternak ini kan arisan, mestinya kan harus diturunkan ke yang lain. Pupuk itu bagaimana supaya tidak langsung dijual dan afiliasi politik itu kan kuat banget di daerah-daerah. Makanya kalau ada problem di desa gitu kan, dan kita kan masih bertanya-tanya sebenarnya mekanismenya kayak apa dengan dana desa yang jumlahnya miliaran ini, tapi kita nggak punya mekanisme controllingnya. Nah ini tetangga musuh tetangga ya, ini kan beda dengan kita berteriak-teriak di media sosial. Ini Mas Greg rame sama kepala desa antara dia ditenung gitu, atau didatangi ya tetangga desa yang langsung bacok gitu loh. Itu real bro ya. Dan persoalan pilihan kepala desa itu ngeri loh, langsung itu tubuh ketemu tubuh gitu. Nah ini belum selesai di kita dan banyak evaluasi tentang dana desa tadi bisi-bisi sama Mas Bambang Toko yang ternyata dana desa juga menumpulkan gotong royong karena warga itu akhirnya melihat bahwa ini semua proyek. Jadi kita ini Indonesia ini memang agak bingung ini. Ini dulu kalau dana semua di pusat itu orang wah dana ini harusnya di daerah harus langsung ke kita. Tetapi ketika dipasrahkan langsung ke BUMDes, ke struktur desa segala macam, wah itu lapisan-lapisan yang ngambil itu juga mengerikan dan tidak ada kontrol. Itu persoalan sampai sekarang bro. Jadi mohon maaf memang situasinya agak gawat dan frustratif gitu ya. Tapi ya sudahlah kita bekerja terus sambil pelan-pelan mengintrodusir dan memperkenalkan, memberikan respon-respon yang paling mungkin Mbak. Mungkin itu Mbak. Ya, terima kasih. Cek. Terima kasih kepada Mas Greg dan Mas Adin atas responnya dari pertanyaan Mbak Rahmayani. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada apakah bisa... Oke, saya akan menarik kesimpulan dari panel kelima di Simposium Katulistiwa kali ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Greg dari Kecil Bergerak, lalu juga ada Mas Adin dari Kolektif Histeria dan Pak Bambang Toko Wicaksono mewakili dari Arjok. Tadi kita banyak membahas tentang keragaman perspektif dari para pelaku seni di ekosistem seni dalam mendukung gerakan sosial di daerahnya masing-masing. Dari sini kita dapat belajar tentang sebenarnya budaya ruang rural dan juga urban ini, dinamika budaya di ruang. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan tentang dinamika budaya sosial di ruang rural dan juga urban memang sangat kompleks, terutama bagi orang-orang yang sudah langsung menjadi pelaku gerakan sosial ini sendiri. Para panelis yang mewakili dari kolektifnya masing-masing sudah belajar tentang bagaimana tentang memaksimalkan apa yang ada di masyarakat, lalu juga menggugah isu-isu lokal, serta memaksimalkan apa yang ada dan bagaimana guyup ke masyarakat itu ternyata menjadi penting sebagai pelaku seni yang kita mempunyai background yang berbeda-beda seperti itu. Jadi sekian saja tentang sesi kedua di panel kelima tentang perdesaan, perkampungan, dan perkotaan. Apabila ada salah kata dari panelis maupun saya mohon maaf. Saya tutup panel kelima ini dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.